waktunya Ramadan bersama Fakultas Sosiologi, Adab dan Dakwah IAIN Manado. Nah, pada episode hari ini kita masih membahas tentang sosialisasi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, khususnya untuk 5 program studi yang ada di fakultas ini. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Manajemen Dakwah, Sosiologi Agama, Sejarah Peradaban Islam, dan Psikologi Islam. Nah, hari ini secara spesial masing-masing Ketua program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah akan menyampaikan tentang profil lulusan dan juga keunggulan dari masing-masing program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Kausman MPDI, Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam program studi IAT ini mempunyai keunggulan-keunggulan, antara lain yang pertama menjadi seorang peneliti, yaitu meneliti tentang Al-Quran dan tafsir. Kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Keunggulan yang lain, entrepreneurship dalam bidang Al-Quran dan tafsir, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan. Tentu bagi seorang sarjana ketika sudah selesai melaksanakan kuliah dan lulus di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini, bisa mengabdi di masyarakat, bisa menciptakan lapangan kerja, baik itu mengajarkan tentang Al-Quran, menjadi praktisi dalam hal penafsiran, dan tentu ini peluang besar bagi Anda sekalian yang mau masuk di perguruan tinggi Islam IAIN Manado, bil khusus dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Sosiologi Agama di IAIN Manado. Nah, informasi ini sekaligus sebagai ajakan bagi siswa yang saat ini lagi ancang-ancang untuk persiapan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam. Pertanyaannya adalah, apa sih menariknya program studi Sosiologi Agama? Yang pertama, bahwa sejak berdiri tahun 2014, program studi Sosiologi Agama berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang sosial keagamaan. Nah, kalau adik-adik siswa SMA berminat di kuliah di program studi Sosiologi Agama, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan setelah selesai kuliah di program studi Sosiologi Agama mau jadi apa ya? Kan itu pertanyaannya. Jangan-jangan program studi setelah tamat di program studi Sosiologi Agama nanti tidak bekerja atau sulit untuk menemukan pekerjaan. Tentu tidak demikian. Nah, setelah lulus di program studi Sosiologi Agama, yang pertama adalah dipersiapkan untuk menjadi ahli di bidang pemberdayaan sosial maupun keagamaan. Kemudian bisa menjadi peneliti atau aktivis sosial keagamaan. Bisa menjadi penyuluh di dinas-dinas pemerintah, ya. Penyuluh di bidang sosial maupun bidang keagamaan. Kemudian bisa menjadi guru juga di sekolah-sekolah, ya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau di MI, di MTS, dan di MAN, bisa. Kemudian bisa menjadi pengusaha. Lebih-lebih lagi bisa menjadi pegawai negeri sipil, bisa menjadi pegawai kontrak di lembaga pemerintahan maupun swasta, bisa kerja di perbankan, dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lain setelah tamat di program studi Sosiologi Agama. Alhamdulillah, ada kabar baik lagi pada tahun ini. Program studi Sosiologi Agama sudah terakreditasi baik
dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Alhamdulillah. Nah, kalau kuliah di program studi sosiologi agama, insya Allah pengajar-pengajarnya juga sangat kompeten di bidangnya, sudah bergelar doktor dan magister. Ada yang alumni perguruan tinggi di luar negeri dan perguruan tinggi di Indonesia yang terkemuka ya. Alhamdulillah dengan usianya program studi sosiologi agama saat ini sudah 7 tahun, sudah ada alumninya. Alumninya berjumlah 5 orang tahun 2020 kemarin, dan tahun 2021 ada ketambahan 1 alumni lagi yang sudah ujian skripsi. Kuliah di program studi sosiologi agama itu gampang susah ya. Gampangnya adalah ya paling tidak cepat selesai. Ini tergantung mahasiswanya. Kalau kuliah bagus pasti cepat selesai. Ya susahnya selesai ya mahasiswanya tidak kuliah dengan bagus, tidak banyak mata kuliah yang tidak lulus, tentu ini akan menyulitkan mahasiswa, sebab di program studi sosiologi agama tetap mementingkan kualitas. Nah, tentu itu juga kembali ke mahasiswanya, mau ingin cepat selesai, bisa selesai 4 tahun ya. 4 tahun atau 4 tahun kurang boleh selesai, bergantung mahasiswanya. Dan berdasarkan lama studi alumni, kurang lebih alumni di program studi sosiologi agama itu menyelesaikan studinya 4 sampai 4,8 tahun ya. Kemudian kalau IPK-nya bagus-bagus. Jadi IPK yang terendah itu kemarin 3,38, sedangkan yang tertinggi adalah sampai 3,7 sekian. Dan rata-rata IPK-nya alumninya saat ini adalah 3,5 ke atas. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa program studi sosiologi agama bisa kita katakan mudah masuknya dan keluarnya juga cepat. Di program studi sosiologi agama juga saat ini mahasiswanya cukup banyak yang berprestasi di ekstra maupun intra kampus. Tentunya itu merupakan keunggulan-keunggulan yang dipersembahkan oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian isi Al-Quran adalah sejarah. Di sana menceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu dalam rangka kemajuan dan kemunduran mereka, agar kita mengambil pelajaran untuk mengarungi kehidupan yang akan datang. Di Manado ini, khususnya di Ayen Manado, terdapat hanya satu-satunya prodi sejarah peradaban Islam yang mengambil visi adalah mewujudkan program studi sejarah pendidikan Islam yang unggul dan kompetitif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengkajian ilmu-ilmu sejarah dan peradaban Islam yang berwawasan progresif, responsif, serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat multikultural khususnya di Indonesia Timur. Adapun nanti profil lulusan ini akan menjadi calon sejarawan dan arkeolog Islam. Yang kedua adalah menjadi peneliti di bidang sejarah dan humaniora. Kita butuh peneliti-peneliti, sangat kurang peneliti dalam sejarah peradaban Islam, khususnya peradaban Islam di Indonesia dan khususnya peradaban Islam di Sulawesi Utara. Selanjutnya, menjadi analisis muda naskah-naskah klasik. Kita membutuhkan analisis muda untuk mengkaji, membongkar kembali naskah-naskah klasik yang kita memiliki sangat-sangat banyak. Selanjutnya, calon lulusan nanti sejarah peradaban Islam ini juga akan menjadi calon pegawai museum. Pegawai museum, terutama kalau kita mendirikan museum Islam, mereka sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah lembaga kearsipan. Dan tentunya kearsipan sejarah, dan menjadi pegawai balai pelestarian sejarah dan budaya. Dan begitu pun mereka juga bisa menjadi
tenaga pengajar atau guru sejarah. Program studi manajemen dakwah hadir untuk menjawab tantangan dakwah yang semakin berkembang. Program studi manajemen dakwah bertujuan menciptakan sarjana manajer yang profesional yang siap bekerja pada lembaga dakwah dan lembaga keislaman lainnya. Adapun visi dan misi dari program studi manajemen dakwah yaitu menjadi pusat pendidikan dan pengkajian manajemen dakwah yang responsif terhadap sosio-kultural Islam di kawasan timur Indonesia dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat multikultural. Adapun keunggulan lulusan manajemen dakwah di dunia kerja yaitu bisa menjadi calon pegawai negeri sipil, bisa menjadi seorang mubalik dan mubalighah atau pendakwah yang profesional, bisa menjadi seorang guru dan dosen, bisa menjadi peneliti di bagian manajemen dakwah, bisa bekerja pada perusahaan tour travel haji dan umroh, bahkan bisa bekerja pada semua instansi pemerintah dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan profil lulusan program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Bagi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa, program studi Psikologi Islam bisa menjadi salah satu program studi tujuan calon mahasiswa. Banyak alasan kenapa program studi Psikologi Islam bisa menjadi pilihan. Yang pertama, mengenai lulusan. Program studi Psikologi Islam ketika lulus nantinya akan memperoleh gelar SC atau Sarjana Psikologi. Alumni Psikologi Islam bisa meniti karir dalam berbagai bidang. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, profil lulusan dari program studi Psikologi Islam sendiri ini itu ada 5. Yang pertama, staf di bidang SDM. Jadi, alumni program studi Psikologi Islam bisa bekerja di perusahaan, ya maksudnya staf HRD di perusahaan. Kemudian yang kedua, konselor. Bisa bekerja di bidang pendidikan atau di LSM. Yang ketiga, itu asisten psikolog. Jadi, alumni program studi Psikologi Islam ini bisa juga bekerja di biro-biro psikologi untuk membantu para psikolog dalam mengasesmen. Keempat, itu adalah peneliti. Jadi, alumni program studi Psikologi Islam ini juga bisa bersolo karir menjadi peneliti ataupun bisa bergabung atau melakukan penelitian kolaborasi dengan orang lain. Nah, dan yang terakhir itu adalah pendidik. Jadi, alumni program studi Psikologi Islam juga bisa menjadi pendidik di sekolah-sekolah. Nah, ada juga yang bisa berkarir sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, itu tadi penyampaian tentang profil lulusan dan juga keunggulan yang disampaikan oleh setiap ketua program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Manado. Nah, kita dengarkan penyampaian terakhir dari masing-masing ketua program studi. Mari torang pilih program studi ilmu Al-Quran tafsir, sebab di dalamnya mengajarkan tentang keislaman secara paripurna yang didukung oleh para SDM, baik profesor, doktor, dan magister. Nah, ini yang harus Anda lakukan dan segeralah mendaftar di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kesempatan ini saya sekali lagi mengajak kepada calon-calon mahasiswa untuk ikut bergabung di program studi sosiologi agama. Saat ini masih ada kesempatan untuk bergabung dan menjatuhkan pilihan di program studi sosiologi agama.
insya Allah kami akan sebagai pengelola akan siap menerima, membimbing, mendidik, dan memastikan Anda atau siswa-siswa yang ingin bergabung di program studi sosiologi agama dapat menyelesaikan dengan cepat studinya dan mendapatkan pengetahuan yang diinginkan. Insya Allah dengan kualitas sumber daya yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa program studi sosiologi agama saat ini lagi menjadi momentum untuk menjadi mercusuar di IAIN Manado dengan upaya untuk menciptakan atau mencapai visi misinya yaitu sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan memberikan pencerahan dan kualitas sumber daya manusia di IAIN Manado pada khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya. Mari bergabung dalam rangka mengawal dan merawat sejarah peradaban Islam kita agar Islam dan peradabannya menjadi pelopor kemajuan dan rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi, mari adik-adikku bergabung menjadi sejarawan, menjadi arkeolog, menjadi peneliti muda sejarah, menjadi analisis muda naskah-naskah klasik, atau menjadi pegawai museum, atau menjadi pegawai balar, ataupun Anda suka menjadi guru sejarah. Mari bergabung di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah mengajak kepada putra-putri lulusan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas lainnya untuk bergabung dan mendaftarkan diri menjadi bagian keluarga besar program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Manado. Sekian dan terima kasih. Bisa menjadi peneliti atau pemerhati tentang psikologi di bidang pendidikan. Jadi jangan khawatir nanti mau ngapain kalau lulus dari program studi psikologi Islam. So, ayo teman-teman yang mau gabung dengan program studi psikologi Islam, segera bergabung. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di program studi psikologi Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Demikian edisi khusus sosialisasi untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.